Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat Lin Yue mendatangi pangeran pertama. Ternyata pangeran pertama diserang di gedung Chong-er. Langsung Lin Yue mendatangi gedung Chong-er dan bertemu dengan Yafe. Dan Lin Yue mengetahui Yafe adalah orang-orang dari kekaisaran batin yang ingin menghancurkan kekaisaran kecapi. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan di kediaman sementara Lin Yue. Di sana ada Yan Kai. Tuan, Nona Han menunggumu. Hah, iya Yan Kai. Bagaimana juga aku adalah tuan kekaisaran kecapi. Kenapa tidak ada orang ya yang datang mengantarkan hadiah? Yan Kai pun berkata, hadiahnya sangat banyak tuan. Di ritual pengangkatan ada banyak orang sekte kekaisaran kecapi mengantarkan hadiah. Akan tetapi ketua pasti tidak suka dengan hadiah-hadiah mereka, benar? Aku mengembalikan semua hadiahnya. Lin Yue di sana pun berjalan. Ya Yan Kai, selanjutnya kalau ada yang kasih hadiah begitu, terima saja lah ya. Lin Yue juga berpikir, tidak ada wanita yang membantuku. Sangat sulit sekali ya kalau pria yang membantu. Rupanya Lin Yue ingin hadiah-hadiah dari orang, tapi Yan Kai malah memulangkannya. Lalu Lin Yue pun masuk ke kediamannya. Aku masuk dulu ya, kamu tunggu sebentar. Iya baiklah. Diperlihatkan Han Wan King yang tertidur di ranjang Lin Yue. Lin Yue berkata, pembangkitan raga bertarung darah istimewa sudah selesai kah? Lin Yue pun berbisik, Nona Han, kenapa sih kamu masih berpura-pura tidur? Han Wan King bangun seketika. Tuan, dalam aturan keluarga Han, kalau seseorang pria melihat seluruh badan wanita, maka harus menikah dengannya. Lin Yue menjawab, ya jadi kamu berpura-pura tidur agar aku bertindak duluan dan akhirnya menikah gitu. Iya begitu tuan, betul. Kamu kan bukan orang keluarga Han lagi, kata Lin Yue. Jadi aturan hukumnya tidak berlaku padamu. Bagaimana dengan kamu sendiri? Ya kalau aku sih, aku juga bersedia menikah denganmu. Ya tapi aku juga tidak memaksa, kata Lin Yue. Han Wan King bertanya, apakah tuan tidak suka denganku ya? Mana mungkin sih aku tidak suka. Kamu memiliki raga bertarung darah istimewa, pasti akan menjadi master kelas atas di dunia ini. Ya lalu kenapa tuan? Lin Yue menjelaskan, ya karena aku berurusan dengan perasaan. Lebih tepatnya aku sedang mendalami kata perasaan yang dikatakan Kaisar Kecapi pada aku. Kaisar Kecapi pernah berkata pada Lin Yue, bukan kamu tidak ada perasaan, tapi waktu masih belum tiba. Aku sudah membentuk segel di kecapi kaisar. Asalkan kamu menggunakan perasaan, barulah bisa membuka segel ini, kata kaisar kecapi kuno. Lalu Lin Yue pun berkata, ya jadi aku tidak berani sembarangan menggunakan perasaan sekarang. Kamu harus segera beradaptasi ya dengan raga barumu ini. Para pangeran tidak mungkin akan diam saja. Mungkin perang besar akan terjadi. Aku pamit dulu. Lin Yue pun pergi berbalik badan. Lin Yue pun berpikir, ya membahas kata perasaan, wanita pertama adalah Yi. Dia yang membantuku terbebas dari terkurung dari 100.000 tahun yang sama itu. Mungkin aku bisa mendapatkan jawaban dari dia. Aku harus kembali ke bagian dalam. Diperlihatkan pangeran ke-6 berteriak, apa? Kamu mau kembali ke bagian dalam? Iya, sebelum pergi aku ada satu hal ingin meminta bantuanmu, kata Lin Yue. Aku akan membentuk sekte di Diao di planet bagian utama. Jadi kamu harus mencari tempat untukku ya. Pangeran ke-6 menjawab, ya ini sih hal yang mudah. Tapi tuan kepercayaan kaisar mau kembali ke bagian dalam, aku harus melapor ke ayahku dulu. Ya sudahlah, tentu saja lapor saja. Terlihat pangeran ke-6 melapor, ayah, aku ada hal yang perlu dilaporkan padamu. Hei Zinian, ada masalah apa?
kata Kaisar Kecapi. Kaisar Kecapi memakai raga bayangannya saja. Pangeran ke-6 melapor, "Ya Tuan, kepercayaan Kaisar mau kembali ke bagian dalam. Aku merasa harus melaporkan hal ini pada Anda." "Ya baiklah, tapi perjalanannya akan berbahaya. Aku akan mengatur orang-orang menemani Tuan kepercayaan Kaisar ya." "Tidak perlu," kata Lin Yue di sana. Lalu terkejutlah Kaisar Kecapi. "Loh, kalau kamu kabur, nanti siapa yang mengobati lukaku? Biarkan saja ya Zinian Pangeran ke-6 dan juga Zue Chen Pangeran pertama menemanimu saja ya." Lin Yue berkata, "Ya sudah, baiklah, aku akan mengikuti pengaturan dari ketua Kaisar saja." Terlihat 2 jam kemudian di kapal, Lin Yue sudah naik dengan pangeran pertama dan juga pangeran ke-6. Lin Yue berkata, "Ayo berangkat dan pulang secepatnya. Aku merasa akan terjadi masalah besar di bagian utama." "Ya baiklah." Dan Lin Yue bersama mereka pergi dengan kapal. Tapi pangeran kedua melihatnya dari bawah, dan diperlihatkan pangeran kedua matanya memerah seperti mata Lin Yue waktu itu. Ia berkata, "Akhirnya pergi. Setelah dia pergi jauh, sekarang kita boleh bertindak." Sepertinya pangeran kedua ini sudah dirasuki oleh kekuatan lainnya, membuat ia sangat kuat nantinya. Setelah itu kita diperlihatkan denah dari Kekaisaran Kecapi. Ternyata istana ketua kaisar berada di tengah-tengah yang dikelilingi oleh kota pangeran semuanya. Terlihat ada kota pangeran kelima yang mengelilinginya, kota pangeran keempat, kota pangeran kedua, dan juga kota pangeran ketiga. Dikelilingilah oleh kota pangeran, dan kabut hitam pun menyelimuti. Namun kita diperlihatkan di pintu pembatas bagian utama dan bagian dalam. Di sana ada monster yang pernah Lin Yue kalahkan. Monster itu berkata, "Lagi-lagi kamu ya? Ya, kali ini aku tidak ada waktu bermain denganmu. Cepat buka jalan untukku," kata Lin Yue. Lin Yue pun langsung dibukakan jalan oleh monster itu. "Ya, silakan," kata monster itu. Kita diperlihatkan di bagian dalam planet Kekaisaran. Lin Yue sudah berada di bagian dalam sekarang. Pangeran pertama berkata, "Ini adalah bagian dalam. Tak kusangka kekuatan Reiki begitu tipis." Ya jelas karena pangeran pertama ini belum pernah keluar dari bagian utama yang begitu kuat Reikinya. "Temanku, kenapa mereka pada berlarian?" "Ya mungkin terjadi sesuatu di bagian utama," jawab Lin Yue. Diperlihatkan kapal yang di depan Lin Yue meledak-meleduk. Seketika pangeran ke-6 menarik salah satu orang. Aku akan coba tangkap satu ya orang untuk ditanyakan." Orang tersebut pun ditangkap oleh pangeran ke-6, dimasukkan ke dalam kapal Lin Yue. Orang itu memohon-mohon, Tuan, ampuni aku." Lalu ia berpikir, kenapa ada master tahap Emperor King di dalam sini? Pangeran ke-6 bertanya, "Hei, kamu jangan takut dulu. Aku hanya ingin bertanya padamu, kenapa kalian berlarian?" Ia pun menjelaskan, "Ya, karena sekte Kekaisaran Asura menyerang sekte Xuanmen. Puluhan ribu orang sekte Xuanmen, ada yang mati, juga ada yang melarikan diri. Bahkan ketua sekte Xuanmen juga." Terlihat di sana ketua sekte Xuanmen yang Lin Yue pernah kenal, yaitu Zomo, sudah meninggoy sekarang diserang oleh sekte Asura. Lin Yue juga berpikir, sepertinya sekte Xuanmen sudah tidak sabar mulai merebut wilayah sekte iblis Fuseng. Maka dari itu aliansinya yaitu Kekaisaran Asura bagian utama datang menghabisi sekte Xuanmen. Lalu murid di sana berkata, setelah melenyapkan sekte Xuanmen, mereka akan pergi melenyapkan sekte Didiao, Tuan. Kagetlah para pangeran. "Apa sekte Didiao? Bukannya itu sekte Tuan kepercayaan Kaisar ya?" "Ya, Tuan kepercayaan Kaisar, apa yang harus kita lakukan?" Lin Yue menjawab, "Ya, ayo kita pergi ke sekte Didiao." Diperlihatkan di sekte Didiao punya Lin Yue sudah terjadi kekacauan yang sangat dahsyat di sana. Planet Kekaisaran bagian dalam, langit sekte Didiao, dan terlihat Qin Hunian yang masih bertahan di sana sudah babak belur tapi mukanya. "Kalian jangan bermacam-macam ya dengan sekte Didiao kami." Terlihat mereka memakai formasi pedang pembunuh laksa makhluk untuk mempertahankan sekte Didiao ini. Terlihat ada seorang wanita berkata, "Master Molian, kamu masih tidak bisa menghancurkan formasi mereka ya?" "Ya, lapor Tuan Luosa, formasi mereka sangat kuat. Lalu sepertinya mereka memiliki satu orang master tahap Emperor King level 3. Dia bisa menyembuhkan luka orang dalam sekejap mata."
Terlihat wanita itu adalah Xiao Yanyan ternyata, yang ayahnya telah meninggoy sewaktu lawan Lin Yue. Dia ingin membalas dendam rupanya. Ia berkata, "Baiklah, aku tahu." Lalu Xiao Yanyan berteriak, "Hei semuanya, panggil Lin Yue keluar. Kalau tidak, aku akan membinasakan sekte di Diaomu." Qin Hunan berteriak, "Hei, gadis siluman, siapa yang kamu maksud? Kenapa ketua kami harus keluar berjumpa denganmu? Memangnya ada apa?" Xiao Yanyan pun kesal. "Kurang ajar kau ya, susah dibilangi." Xiao Yanyan memakai kekuatan penuhnya untuk menyerang perisai di sana. Lalu terlihat Pak Botak di sana. "Hei semuanya, ayo serang sama-sama." Dia adalah bawahan dari Xiao Yanyan sekarang. Lalu kita diperlihatkan sekte di Diao diserang secara brutal oleh sekte kekaisaran Asura bagian utama. Qin Jie masih bertahan, berkata, "Semuanya bertahanlah. Sepertinya kita hanya bisa mengaktifkan serangan mematikan yang ketua berikan pada kita." "Ya baiklah, lakukan." Namun sebelum itu Lin Yue telah datang kembali di sekte di Diao miliknya. Lin Yue berkata, "Halo Xiao Yanyan, maksudku Yan Xiao Xiao nama aslimu ya. Lama tidak berjumpa." Kita diperlihatkan Yan Xiao Xiao pun di sana kaget. Akhirnya kamu datang juga ya?" "Ya, kamu sudah menjadi lebih kuat kan? Pasti sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga bukan?" "Kamu tidak perlu banyak tanya," kata Yan Xiao Xiao di sana, ingin melukai Lin Yue. Dan terlihat dia pun memakai jurus badai angin dan api. Pak Botak yang melihat hal itu pun berkata kepada anak buahnya, "Ayo tangkap orang sekte di Diao sekarang. Serang semuanya." Terlihat pangeran pertama membantu Lin Yue. "Hei, kamu jangan membinasakan sekte teman baikku dong. Kalahkan aku terlebih dahulu lah." Terlihat pangeran pertama pakai hukum guntur dengan cepatnya melukai semua orang-orang dari sekte kekaisaran Asura. Pak Botak pun kaget. "Aku dengar-dengar hanya ada satu orang sekte kekaisaran kecapi yang berhasil mendalami hukum guntur. Apakah kamu Bai Chen?" Bai Chen berkata, "Hei, kamu Molian itu kan jenderal yang paling tua dari 3 jenderal besar sekte kekaisaran Asura." "Ya, sekte di Diao adalah wilayah kekuasaan teman baikku. Pergi sekarang juga dari sini." Ternyata Pak Botak adalah jenderal dari sekte kekaisaran Asura, termasuk jenderal 3 besar. Jenderal Asura di sana pun menyerang pangeran pertama. "Mari tunjukkan padaku, apakah apiku lebih hebat atau gunturmu yang lebih hebat." Terjadi ledakan besar di sana. Lalu pangeran ke-6 memegang sebuah cincin. Dia berpikir, "Sudah waktunya sekarang aku bertindak." Diperlihatkan flashback waktu Lin Yue dan juga pangeran 6 di kapal. Lin Yue memberikan sebuah cincin kepadanya. "Hei Zinian, pangeran ke-6, nanti aku dan pangeran pertama akan menghadang sekte kekaisaran Asura. Pada saat itu, kamu segera pergi ya ke kolam abadi sekte di Diao, lalu menyuapkan pil siluman ini pada 1 butir telur." Teringatlah ia di sana. Pangeran ke-6 langsung pergi. Ya, berdasarkan arahan Tuan kepercayaan Kaisar, seharusnya sih di sini tempatnya. Terlihat Lin Yue masih bertarung di sana. "Hei, Yan Xiao Xiao, menyerahlah sekarang." Yan Xiao Xiao tidak menyerah juga sampai Lin Yue memakai yaksa level 2 dengan tebasan dewa kematian. "Kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku, Yan Xiao Xiao." Terlihat Yan Xiao Xiao juga mengeluarkan raga sejati miliknya di sana, bernama Raksasa. Raksasa ingin menyerang Lin Yue. "Aku akan membalas dendam ayahku, hei Lin Yue." Terlihat Lin Yue hanya memakai tangan kosongnya saja memecahkan pedang dari raga sejati Yan Xiao Xiao, yaitu raksasa. Kagetlah Yan Xiao Xiao. Aku sudah mencapai tahap Emperor King level 2. Tapi kenapa? Kenapa tetap saja tidak bisa mengalahkanmu?" Lin Yue menjawab, "Kamu terlalu terburu-buru soalnya. Meningkatkan tingkatan kultivasi. Fondasi dasarmu itu masih belum kokoh dan stabil." Lin Yue berkata lagi, "Beraninya ya kamu menyerang sekte di Diao. Tidak ada orang yang boleh meremehkan sekte di Diao. Lalu aku adalah orang yang sangat pendendam loh." Dan Xiao Xiao berkata, "Aku yang selalu ingat dendam kamu membunuh ayahku waktu itu." Tapi kita diperlihatkan raga sejati milik Yan Xiao Xiao terputus tangannya di sana, terkena tebasan dari yaksa Lin Yue. Lin Yue pun langsung mendekati Yan Xiao Xiao. "Hei, kamu ini benar-benar keras kepala. Bukan aku yang membunuh ayahmu. Tolonglah mengerti." Terlihat jenderal di sana. Jenderal berteriak,
Tahan Bai Chen, aku pergi bantu Tuan Luosa dulu. Ya baiklah. Diperlihatkan jenderal itu ingin memakai jurus yang kuat. Sudah tidak sempat, tak kusangka kekuatan Tuan Luosa beda begitu jauh dengannya. Sekarang aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Ya, jurus itu. Buka pintu Asura sekarang. Tiba-tiba saja sebuah pintu besar ada di depan Lin Yue bernama pintu Asura. Pintu itu pun terbuka dengan sendirinya dan menarik Lin Yue masuk ke dalam. Jenderal di sana berteriak, "Tebasan kematian leluhur ditambah dengan kehancuran ruang hampa. Kamu akan mati di sana." Lin Yue berkata dan tahu siapa yang membuka pintu ini. Ya, hanya 3 jenderal besar barulah bisa membuka pintu Asura ini. Terima kasih ya kamu telah membukanya. Lin Yue pun masuk ke dalam pintu itu. Padahal jika ia masuk tidak bisa keluar lagi. Kagetlah jenderal di sana. Hah? Terperangkap? Tidak. Dia sengaja masuk ke dalam sana. Lalu terlihat Yan Xiao di sana. "Dasar brengsek, apa yang kamu lakukan lagi?" Dan mengejar Lin Yue masuk ke pintu Asura dong. Lalu jenderal yang melihat hal itu pun berpikir, gawat, Tuan Luosa juga terseret masuk ke dalam. Ternyata sekte kekaisaran Asura memanggil Yan Xiao sebagai Tuan Luosa namanya. Lalu jenderal di sana berpikir lagi, sekarang hanya bisa menyelesaikan semua ini dengan cepat. Lalu pergi mencari ketua kaisar menyelesaikan hal ini. Ia pun berteriak, "Hei, 10.000 pasukan, dengarkan perintahku. Bunuh semua orang sekte Didiao di sini." Ya, baik, kita serang sekte Didiao. Sekte Didiao pun kaget. Bagaimana ini? Apakah kita bisa mengalahkan 10.000 orang? Mampuslah. Namun terlihat dari langit ada sosok yang datang di sana, warna pelangi. Murid-murid dari sekte Didiao juga kaget. Gawat, bagaimana ini? Qinji berteriak, "Semuanya bersiap untuk mundur. Kita mundur." Qin Hunian dan juga Tang Xin melihatnya juga dan heran. Itu apa ya? Terlihat cahaya pelangi itu berada di tengah-tengah mereka. Dan semua orang berkata, kenapa bisa muncul pilar cahaya di sini? Sepertinya ada benda di dalam sana deh. Terlihat telur milik Lin Yue bergetar di sana setelah diberi makan oleh Pangeran ke-6. Pangeran ke-6 berteriak melihat telur itu. Ini telur siluman macam apa? Tak kusangka bisa memakan begitu banyak pil siluman. Lalu juga memiliki energi yang begitu menakutkan. Dari telur itu mengeluarkan energi penekanan yang sangat mengerikan. Hingga murid dari sekte kekaisaran Asura di sana pusing-pusing dan muntaber. Apa itu? Kepalaku pusing sekali. Badanku. Terlihat ada yang bucat-bucat juga. Dan semua murid dari kekaisaran Asura pada jatuh tepar. Jenderal yang melihat hal itu pun kaget. Apa itu sebenarnya? Lalu terlihat juga Qin Hunian dan juga Tang Xin di sana. Mereka berdua berteriak, kolam abadi itu adalah telur milik ketua sekte. Host, monster suci pelindung sekte Didiao mengamuk. Mantap. Terlihat jenderal itu di sana sudah kewalahan. Hanya satu gelombang getaran ini dari jumlah orang 10.000-ku. Orang yang hanya tersisa sekarang tidak sampai 1.000 orang. Sial, sebenarnya sekte Didiao ini menyembunyikan benda menakutkan apa lagi? Kalau begitu cepat kabur dululah dari sini. Murid-murid dari sekte kekaisaran Asura bertanya, Tuan, bagaimana dengan Tuan Luosa? Sementara, jangan memperdulikan dia dulu. Kita kabur dulu. Terlihat pangeran pertama berkata dalam hatinya, sekte Didiao ini benar-benar menakjubkan. Sepertinya pangeran pertama sudah suka dengan sekte Didiao. Lalu pangeran ke-6 berkata, kakak, bagaimana dengan tuan kepercayaan kaisar? Ya, sepertinya dia sendiri yang ingin masuk ke dalamnya. Ya, kita tenang saja. Hal seperti itu mungkin saja tidak bisa mengurungnya. Ya, jadi ruang hampa aneh yang ada dalam pintu Asura itu juga tidak mungkin bisa mengurungnya. Lalu kita diperlihatkan di dalam ruang hampa cacat pintu Asura. Lin Yue di sana telah masuk dan Yan Xiao juga mengejar Lin Yue sampai ke sana. Akhirnya aku berhasil lah mengejarmu. Yan Xiao langsung mengeluarkan jurusnya lagi. Hei kamu, matilah sana. Lin Yue pun kesal. Hei Yan Xiao, kamu jangan keterlaluan ya. Lin Yue pun dengan mudahnya menangkis serangan Yan Xiao. Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Teriak Yan Xiao.
Lin Yue pun langsung mengeluarkan yaksa level 2-nya. Nanti kamu akan tahu sendiri. Tapi sebelumnya kamu jangan ribut-ribut ya. Di sini, tak kusangka kamu adalah orang pertama yang akan menghadapi yaksa tahap 2 aku ya. Terlihat yaksa Lin Yue di sana ingin menyerang Yan Xiao. Yaksa tahap 2, jurus Naiksa. Yan Xiao pun tidak bisa bergerak. Energi penekanan yang sangat kuat, menakutkan, sampai aku tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu yaksa Lin Yue pun menghantam Yan Xiao di sana. Namun diperlihatkan ternyata yaksa tersebut tidak benar-benar menghantam Yan Xiao, hanya menghantam sebelahnya saja. Mungkin Lin Yue ingin memperingatinya. Lin Yue berkata, aku tidak ingin membunuhmu. Lalu ayahmu juga bukan mati di tanganku. Ayahmu mati karena tongkat Asura yang ada di tangannya, bukan karena aku. Aku tidak peduli ya, kamu percaya atau tidak. Kenyataannya memang seperti itu. Berpikirlah sebelum bertindak. Keuntungan apa yang aku dapatkan dari membunuh ayahmu memangnya? Lin Yue pun langsung pergi begitu saja, terbang. Ya sudahlah, aku pergi dulu ya. Terlihat Yan Xiao di sana pun tidak bisa bergerak karena serangan itu. Dan ia berpikir, mungkinkah apa yang dia katakan hal yang benar ya? Diperlihatkan bagian dalam ruang hampa cacat. Lin Yue sepertinya terbang ke suatu tempat. Lin Yue berkata, ya benar, tempat ini. Disinilah. Dan Lin Yue mengeluarkan jurusnya juga di sana. Menyatulah ruang hampa yang cacat ini. Lalu terjadilah gelombang yang dahsyat di sekitar sana. Batu-batuan pun pada berjatuhan. Akhirnya tempat itu pun telah terbuka. Lin Yue berkata, ruang hampa cacat ini adalah diciptakan oleh Kaisar Asura yang merupakan salah satu dari 9 kaisar kuno. Dan di tengah-tengah sana ada kolam berwarna merah. Kolam darah pemurnian iblis namanya. Ya, 10.000 tahun yang lalu Kaisar Asura kuno mengandalkan kolam darah memurnikan iblis ini mencapai tahap Emperor Sovereign. Ini adalah tempat yang baik untuk pemurnian fisik. Aku harus baik-baik memanfaatkan ini. Selang beberapa lama, Lin Yue pun di sana berendam di kolam itu. Terlihat Yan Xiao menemui Lin Yue. Tempat apa ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Yan Xiao. Ya, ini adalah kolam darah pemurnian iblis. Rendam badan di sini sangatlah nyaman. Apakah kamu mau berendam juga, Yan Xiao? Yan Xiao berteriak, siapa yang mau merendam bersamamu? Terlihat Lin Yue bertapa di dalam kolam itu. Kolam itu langsung mendidih seketika. Yan Xiao yang melihat hal itu pun kaget. Kamu sedang melatih dirimu? Apa ini tujuanmu masuk ke sini? Ya, bukan juga sih. Tapi sekarang adalah kesempatan terbaikmu untuk membunuhku. Kamu mau membunuhku tidak sekarang? Yan Xiao berpikir, aku seharusnya mempercayainya atau tidak ya? Sambil mengeluarkan raga sejati miliknya. Terlihat Lin Yue di sana. Kultivasinya naik pesat. Tahap Emperor God level 2, tahap Emperor God level 3. Hiat! Yan Xiao melihat hal itu pun terkejut. Bagaimana bisa? Peningkatan kultivasinya kok sangat cepat sekali naiknya. Dan akhirnya Lin Yue berhasil mencapai tahap Emperor God level 5. Lin Yue berkata, ya, kesempatan membunuhku sekarang sudah tidak ada. Bagaimana? Lalu kesalah Yan Xiao. Bolehkah memberitahuku bagaimana ayahku meninggal? Ya sudahlah, akhirnya kamu bisa menenangkan hatimu dan pikiranmu mendengarkanku. Ya, masalahnya tidaklah rumit. Hanya tongkat Asura, sama seperti darah raksasa yang ada di badanmu itu, bisa meningkatkan kekuatan tempur dengan cepat. Tapi tongkat Asura ini lebih kuat dan lebih memiliki efek samping yang lebih besar. Bukan semua orang bisa menahan energinya. Lalu ayahmu memaksa diri untuk memakainya. Yan Xiao pun masih bingung. Semua ini hanyalah penjelasan dari sisimu saja kan? Apa kamu punya bukti? Lin Yue. Dia pun berpikir juga di sana. Ya memang sih, aku mengandalkan darah raksasa sekte Kaisaran Asura untuk meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Juga sedikit berbahaya. Mungkin apa yang dikatakan benar juga. Namun terlihat Lin Yue pergi begitu saja. Ya sudahlah, setelah keluar dari sini, aku akan membuktikannya padamu. Namun Yan Xiao menjawab, tapi sayangnya kita tidak bisa keluar lagi kecuali ketua sekte Kaisaran Asura lah yang mengaktifkan pintu Asura ini kembali. Rupanya bisa mengaktifkan pintu Asura ini hanya jenderal dan juga ketua kekaisaran Asura. Lin Yue pun berkata, belum tentulah, jangan berputus asa dahulu. Lin Yue mengeluarkan sesuatu hal yang ia dapat di kolam tadi.
Seketika tanpa diduga-duga Lin Yue bisa memunculkan pintu Asura di depannya. Kagetlah Yan Xiao. Mustahil, kenapa kamu bisa membangkitkannya? Ya, aku memiliki segel Dewa Asura. Kamu yang memiliki aliran darah Asura seharusnya bisa merasakannya dong. Meski tidak sempurna, tetapi aku tetap saja bisa membuka pintu Asura dari dalam. Mustahil. Apakah kamu mendapatkannya ketika berada di dalam kolam darah pemurnian darah tadi ya? Ah, kamu banyak omong sekali, kata Lin Yue. Kamu mau pergi atau tidak? Dan Xiao menjawab dari belakang. Lin Yue, meski kamu sangat kuat, tapi 10.000 pasukan kami mungkin sudah membinasakan sekte di Diao. Apa kamu sama sekali tidak khawatir dengan mereka? Ya, aku sih sama sekali tidak khawatir, kata Lin Yue. Lalu Lin Yue dan juga Yan Xiao keluar dari sana. Yan Xiao terkejut. Ah, apa ini? Apa yang terjadi? Di mana orang-orangku? Orang-orang dari Yan Xiao pun pada menghilang. Dan terlihat beberapa murid dari Kekaisaran Asura disandra oleh sekte di Diao. Melihat hal itu Yan Xiao tidak percaya. Apa? Pasukan kami kalah. Lin Yue menjawab, jangan cari lagi ya. Jangan cari-cari masalah. Sekteku tidak mungkin bisa dibinasakan dengan begitu mudah. Ikuti akulah. Aku akan membuktikan padamu kalau apa yang aku katakan tadi bukanlah menipumu. Kita diperlihatkan di istana ketua sekte Xuanmen. Ya, sekarang sudah diambil alih oleh sekte Kekaisaran Asura. Terlihat Jenderal Asura di sana berkata, dasar sekelompok manusia tidak berguna. Masa tidak bisa memikirkan alasan yang sempurna? Dia pun marah-marah di sana. Dan Lin Yue datang ke tengah-tengah mereka. Apakah kamu sedang mencari alasan yang tepat karena kabur sendiri tanpa memperdulikan hidup mati Tuan Luosa? Murid-murid dari Kekaisaran Asura kaget. Ah, itu Lin Yue. Kenapa dia bisa keluar dari pintu Asura? Di mana Tuan Luosa? Lin Yue menjawab, aku akan membunuh kalian. Jadi kalian tidak akan menanyakan pertanyaan yang begitu rumit. Tenang saja. Lin Yue langsung memakai tebasan Dewa Kematian dengan yaksanya membantai orang-orang di sana. Dan terlihatlah jenderal itu pun pusing. Kamu, cari mati ya datang ke sini. Tetapi yaksa Lin Yue pun juga menyerangnya. Jenderal itu berpikir, dia sudah semakin kuat. Kali ini aku lebih merepotkan. Dan terlihat di tangannya ada tombak Asura yang waktu itu digunakan oleh ayahnya dari Yan Xiao. Ia berpikir lagi, sepertinya hanya bisa menggunakan benda itu ya. Lin Yue berkata, kali ini aku tidak akan mengampunimu lagi. Dan memakai tebasan Dewa Kematiannya lagi. Namun Jenderal Asura di sana memegang tombak Asura, lalu mengeluarkan raga sejati miliknya, yaitu banteng api dengan tangan merah yang berapi-api. Semua ini salahmu, kata Jenderal. Dan beradu kekuatan di sana hingga raga sejati banteng itu tangannya retak oleh yaksa Lin Yue. Berpikirlah Jenderal itu, kenapa dia bisa sekuat ini? Padahal aku sudah aku tidak boleh mati di sini. Namun raga sejati banteng apinya tangannya terpotong. Terlihat jenderal itu yang memegang tombak Asura. Sialan. Rupanya efek samping dari tombak Asura itu mulai bekerja kepada jenderal Asura itu. Dan terlihat di langit-langit atap, ternyata Yan Xiao melihatnya. Melihat jenderal itu kesakitan oleh tombak Asura itu sendiri. Yan Xiao pun berpikir, ternyata begitu ya. Ternyata aku sudah salah paham padanya. Dan Lin Yue tidak membunuhnya. Namun jenderal itu pun sudah meninggoy karena efek samping dari tombak Asura itu sendiri. Tombak Asura itu lagi-lagi memiliki jiwanya dan ingin menyerang Lin Yue dengan memakai raga sejati si jenderal. Mati kau, mati. Lin Yue hanya berdiam diri saja dan berkata, sungguh menyedihkan ya kamu. Dan yaksa Lin Yue menebas raga sejati jenderal Asura dengan sekali tebasan membelah tubuhnya. Lin Yue berkata kepada Yan Xiao, hei, kamu sudah lihat jelas bukan? Kalau sudah lihat jelas, kembalilah ke sekte Kekaisaran Asura sana. Beberapa hari kemudian nanti aku akan pergi mencarimu di sana. Sampai jumpa ya. Yan Xiao hanya melihat Lin Yue dari kejauhan. Lalu ia menangis dan berkata dalam hatinya, maaf ya, aku hampir saja membinasakan sektemu. Ternyata begitu ya.
Diperlihatkan Lin Yue sudah balik ke sekte di Diao. Qinji berkata, "Ketua, kami sudah mengatur tempat tinggal untuk pangeran pertama dan pangeran ke-6 sekte kekaisaran kecapi. Lalu bagaimana dengan pasukan sekte kekaisaran Asura ini yang kita tangkap?" Lin Yue berkata, "Tidak ada orang yang boleh menghina sekte di Diao, bukan?" Dari kode tersebut ternyata Qinji sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Sepertinya orang yang disandra mereka dari sekte kekaisaran Asura ingin dibunuh juga. Qinji berkata, "Baiklah, aku sudah mengerti." Lalu terlihat Lin Yue mendatangi Qinunian. "Bagus, kultivasimu sudah hampir mencapai tahap Emperor King ya." Qinunian berkata, "Ya, terima kasih. Semua ini karena aset pelatihan yang diberikan ketua. Kami semua berulah memiliki peningkatan yang cepat." Terlihat Qinunian tahap Emperor God level 9 sekarang ingin naik Emperor King. Lin Yue pun pergi. "Ya sudah, beritahu kepada semua orang sekte, siap-siap pergi ke planet bagian utama ya. Sampai sana kalian ada kesempatan yang lebih besar. Aku pergi cari Yi sebentar." "Ya baiklah, ketua sekte." Lin Yue berpikir, apakah ada segel untuk membuka kecapi kaisar di tempat Yi ya? Diperlihatkan di Geraha Dewi Suci. Ternyata ada Yi di sana. Yi langsung memeluk Lin Yue. "Untung saja kamu kembali," kata Yi. "Aku takut sekali kamu terjadi sesuatu di bagian utama." "Ya, tenang sajalah. Aku akan berhati-hati, Yi. Selamat ya, kamu sudah menerobos tahap yang lebih tinggi." Yi berkata, "Kenapa kamu bisa tahu? Sepertinya aku tidak bisa menipumu ya." "Sayangnya kultivasiku hanya tahap Transdance, masih tidak bisa membantumu." Lin Yue berkata, "Ya, aku tahu. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Sini, aku akan membantumu untuk membangkitkannya." Sesuatu seperti apa?" Lin Yue pun berpikir, "Ya, meski aku sudah memurnikan fisik Dewi Suci yang ada di tubuh Yi, tak kusangka masih ada rahasia lain di dalam tubuhnya." Lin Yue pun langsung memegang kepalanya di sana. "Aku akan melihatnya. Fokuskan pandanganmu." "Iya, baik." Terlihat dari tubuh Yi keluar batin ekstrim. Batin ekstrim itu bangkit di sana. Dan Lin Yue berpikir, ya, ini adalah batin ekstrim. Diperlihatkan Yi di sana bisa melihat Qinji yang lagi di tempat lain. Lin Yue berkata, "Tak kusangka, setelah membangkitkan batin ini, kamu bisa merasakan segala hal yang terjadi di sekitarmu. Dan juga Yi bisa melihat Ching Er yang lagi berlatih pedang di sana, padahal lagi di tempat lain. Lalu bisa melihat Qinji kembali yang lagi mengobrol dengan orang lain." Ya, Qinji di sana berkata, "Belakangan ini aku menemukan suatu toko. Ya, makanannya sangat enak. Aku mau pergi ke sana nanti." Bahkan obrolan Qinji bisa didengar oleh Yi di sana. Yi pun merasa heran. Aku merasa bisa menyadari segala hal yang terjadi. Dalam hatiku muncul kata kebahagiaan abadi, Tuan." Ya, kebahagiaan abadi. Batin ekstrim ini benar-benar luar biasa, kata Lin Yue. "Apa itu batin ekstrim?" tanya Yi. "Ya, sama seperti dengan raga bertarung darah istimewa. Setelah bangkit, kamu bisa mengandalkan batin memasuki jalan Tao. Lalu kebahagiaan abadi adalah batin yang paling menakutkan. Jadi aku bisa membantu kamu dong." "Ya, mungkin saja. Setauku di zaman kuno ada orang yang mengandalkan batin ini menjadi penguasa galaksi." Yi bertanya, "Penguasa galaksi? Penguasa planet kekaisaran kah maksudmu?" "Tidak, Yi. Galaksi ini sangat luas. Planet kekaisaran hanya sebutir debu di dalam galaksi ini. Kamu akan menjadi master yang paling hebat di galaksi di masa yang akan datang. Lihat saja." Lalu Yi mendorong Lin Yue. "Aku tidak mau menjadi master galaksi. Aku hanya maunya kamu." Terlihat di sana Lin Yue pun jatuh ke atas tempat tidur. Lin Yue berkata, "Kalau begitu bukankah menyanyiakan batin ekstrim ini?" "Ya, kalau bukan kamu mungkin aku sudah mati di tangan Kaisar Iblis," kata Yi yang flashback ketika ia mengingat di planet keempat wilayah. Lalu Yi berkata, "Kalau bukan kamu, untuk apa aku menjadi kuat, Lin Yue?" "Ya, Yi." Lin Yue berpikir, apakah bisa ya memanfaatkan hal ini untuk membuka kecapi kaisar? Tapi sepertinya tidak semudah itu. Setelah itu mereka pun MotoGP-an dan kita diperlihatkan 6 jam kemudian di pagi harinya. Lin Yue pun meninggalkan Yi dan berpikir, sesuai yang kutebak, perasaan kecapi kaisar benar-benar tidak segampang itu. Aku pergi lihat telur 9 warna dulu deh. Setelah kembali ke planet bagian utama, baru membahas masalah sekte kekaisaran kecapi lagi.
Lin Yue mendatangi telur si naga dan si monyet. Hah, sepertinya kamu sudah akan menetas ya. Akan tetapi kalau kamu hanya memiliki kemampuan seperti ini, tidak bisa membantuku. Telur itu pun kesal dan bergetar di sana. Lin Yue yang melihat hal itu berkata, "Hei, kamu jangan marah, tapi aku berkata jujur tadi. Jangan terburu-buru menetas. Aku akan memberikan energi yang lebih banyak padamu." Lin Yue bertapa di sana dan mengeluarkan semua inventorinya. Ini adalah benda pusaka yang aku dapatkan dari 10.000 pasukan sekte Kekaisaran Asura. Kamu yang membuat mereka pingsan. Jadi semua ini milikmu. Dan diserap oleh telur itu semuanya. Dan telur itu mengeluarkan cahaya pelangi yang meliputi sekte Didiao. Orang-orang dari sekte Didiao pun kaget. Ah, itu cahaya bintang suci. Iya betul, cepat duduk. Mana tahu bisa menerobos tingkatan kultivasi kita. Liu Wuhen berkata, "Perintah seluruh anggota sekte duduk dan merasakan cahaya suci ini." Terlihat Qinji di sana bertapa untuk mendapatkan kultivasi yang lebih tinggi. Bahkan Tetua Long juga bertapa. Lin Yue berkata, "Sekarang sudah waktunya kembali ke planet utama. Sekarang sekte terlalu besar. Pilar kabar sejati sudah tidak muat untuk menampung sekte ini." Kita diperlihatkan sekte Didiao akhirnya ditopang lagi oleh pilar kabar sejati karena tidak bisa masuk ke dalamnya lagi, sudah tidak muat. Lin Yue berdiri di atasnya. Lin Yue lagi berdiam diri saja. Lalu di belakangnya ada si Xiao Zian. Xiao Zian berkata, "Ketua Lin, terima kasih ya membantu sekte kami, sekte Xuanmen. Ya, hanya masalah kecil, tidak perlu sungkan. Aku yang harusnya terima kasih padamu. Kalau bukan kamu yang melapor, mungkin Qin Wunian dan yang lainnya tidak sempat membentuk formasi." Si Xiao Zian juga berkata, "Ayah dan para tetua tidak mendengar saranku merebut wilayah kekuasaan sekte iblis Fuseng. Alhasil tidak bisa kembali lagi kami. Alhasil seperti inilah. Aku hanya membawa sebagian kecil dari sekte Xuanmen ke sekte Didiao." "Ya, tidak perlulah membahas masalah ini. Masalah ini sudah berlalu," jawab Lin Yue. Terlihat si Xiao Zian berkata dengan serius, "Lalu tuan, aku mau membahas satu hal lagi yang aneh. Mayat orang sekte Xuanmen semuanya menghilang tanpa jejak." Lin Yue pun kaget. "Hah? Kenapa ada hal seperti ini?" "Ya, kalau aku tidak salah ingat, si Junlin pernah mengumpulkan mayat saat ia masih hidup, bukan? Apakah semua ini ulah dari Kaisar Langit Jiu juga?" Lin Yue menjawab, "Tidak. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Langit Jiu. Aku sudah menebak siapa pelakunya. Namun gerbang teleportasi sudah tiba. Aku akan menjelaskan hal ini pada kalian nanti." "Ya, baiklah." Diperlihatkan sekte Didiao sekarang sudah sampai di gerbang teleportasi atau gerbang yang menghubungkan planet bagian dalam dan juga bagian utama. Di sana mereka semua menyambut Lin Yue. "Ketua!" "Ya, berdirilah semuanya. Xiao Zian sudah menjelaskan masalah mayat sekte Xuanmen yang menghilang pada aku. Qinji, apakah mayat dari sekte Kekaisaran Asura juga menghilang?" Qinji menjawab, "Iya betul, tapi aku masih tidak sempat melaporkan hal ini kepada ketua. Mereka semua juga menghilang." Bertanya-tanyalah orang dari sekte Didiao. "Lah, mayat menghilang? Apakah ulah Kaisar Langit Jiu?" "Ya, mungkin saja sih. Bukannya dia pernah menyuruh orang sekte kematian mengumpulkan mayat juga ya? Tapi kali ini langsung menghilang begitu saja," kata Qing Er. Lin Yue pun berkata dengan serius, "Semuanya, dengarkan aku baik-baik ya. Semakin terlihat nyata, semakin palsu. Aku merasa hal ini seharusnya perbuatan dari buronan galaksi ini." Kagetlah semua orang. "Lah, buronan galaksi? Apalagi itu? Siapa dia? Aku tidak pernah mendengar nama itu." Lin Yue menjelaskan, "Ya, tempat planet kekaisaran kita ini sekarang sebenarnya merupakan sebagian kecil dari galaksi yang luas. Kita tidak bisa melihat galaksi lain karena dimensi galaksi ini tertutup. Orang yang menjaga galaksi ini dipanggil Master Penjaga. Orang-orang juga memanggilnya Bodhisattva Sitagarba. Waktu itu, demi mengurung buronan di sini, para kaisar zaman kuno terpaksa menyegel galaksi ini. Sampai sekarang hanya tersisa Bodhisattva Sitagarba yang menjaga galaksi ini sendirian. Namun karena kultivasi buronan di sini sangat tinggi, ia mahir dalam merampas batin orang. Jadi tidak ada yang tahu di mana dia berada sekarang, dan juga tidak ada yang tahu dia akan berubah menjadi wujud seperti apa dan siapa. Tapi setauku, mayat ini adalah faktor utama untuk meningkatkan kultivasinya." Lin Yue berteriak, "Lihatlah, penjaga gerbang transmisi yang ada di sana. Dia adalah bawahan dari Bodhisattva Sitagarba." Diperlihatkan monster penjaga gerbang ternyata bawahan dari master penjaga. Ya, penjaga gerbang transmisi bagian dalam ke bagian utama. Tentara neraka galaksi.
Terlihat pangeran pertama dan pangeran keenam di sana berkata, "Hei, aku memiliki token kaisar. Mohon buka gerbangnya sekarang." Namun penjaga gerbang terlihat marah, matanya berapi-api lalu menyerang pangeran pertama. Pangeran keenam berkata, "Apakah penjaga gerbang ini sudah gila ya?" Iya, aneh sekali. Dia sama sekali tidak melihat token kaisar ini dan juga tidak bertanya apapun pada kita. Jurus dari pangeran pertama dan juga pangeran keenam berhasil tertebas oleh jurus dari penjaga gerbang. Tidak bisa ditahan. Lin Yue datang seketika dan menahan jurusnya. "Hei kalian, cepatlah mundur. Kekuatannya sudah semakin kuat." Dan terlihat jurus dari Lin Yue berhasil menghadang jurus dari si penjaga gerbang di sana sampai tidak bisa mengenai sekte Didiao. Pangeran keenam bertanya, "Apa yang terjadi dengan penjaga gerbang ini?" Lin Yue menjawab, "Ya, karena sebagian besar batinnya sudah mati dan tersedot. Hanya sisa kemampuan bertarungnya saja." Pangeran pertama yang melihat pun kaget. Kalian, hati-hatilah." Monster itu pun berlarian ke sekte Didiao ingin menyerang dan memusnahkan sekte Didiao. Kagetlah Kinji. Aura yang menakutkan sekali. Apakah kita akan terkena imbasnya? Kita sudah memiliki token kaisar. Kenapa masih tidak bisa boleh lewat? Lin Yue pun menghadang sekte Didiao-nya supaya tidak hancur. Lin Yue berkata, "Dia sudah mencapai tahap alam Emperor King level 3. Kalian cepatlah mundur semuanya." Lin Yue mengeluarkan yaksanya untuk menahannya sekali lagi di sana. Namun terjadi ledakan besar di sana, membuat semua anggota dari sekte Didiao tidak bisa berjalan dan gempa di mana-mana. Lin Yue pun berkata, "Kalau dibiarkan, maka sekte pasti akan hancur. Sepertinya aku harus serius menghadapinya." Lin Yue pun memasangkan raga sejati miliknya ke yaksanya dan menggabungkannya. Ya, raga sejati Lin Yue yaitu raga sejati abadi digabungkan dengan yaksanya dan memakai jurus Naiksa. Yaksa itu pun menebas penjaga gerbang di sana. "Lenyaplah kau!" Penjaga gerbang tertebas dengan satu serangan, membuat dirinya terbelah menjadi dua bagian. Lin Yue berkata pada sekte Didiao di belakangnya, "Hei kalian, aku pergi membuka gerbang teleportasi dahulu. Kalian bersiaplah untuk masuk ke planet bagian utama ya sekarang." Lin Yue yang melihat hal itu pun berpikir, "Tak kusangka gerbang teleportasinya bisa hancur. Sudahlah, nanti baru dibahas di planet bagian utama saja." Lin Yue berpikir, prajurit neraka mati. Lalu gerbang teleportasi hancur. Sepertinya buronan itu akan mulai bertindak. Setelah masuk ke dalam planet bagian utama, aku harus mulai mempersiapkannya terlebih dahulu. Lin Yue balik lagi ke sekte Didiao dia. "Tetua Qin, Tetua Long, Tetua Liu, dengarkan perintahku. Kalian bertiga pergi ke sekte kekaisaran batin untuk membentuk kekuatan baru sekaligus meningkatkan kultivasi ya." Mereka bertiga menjawab, "Ya, baiklah ketua." Diperlihatkan di sana ada ayahnya Ye Mingwei dan juga Mingwei. "Kaisar Ye Mingwei, kalian pergi ya ke sekte hantu untuk mencari Panglima Mei. Di sana dia akan membantu kalian nanti." "Ya, baiklah." Lin Yue berkata pada yang lainnya, "Sisanya yang lain, ikuti aku, masuk ke formasi teleportasi kuno dan pergi ke sekte kekaisaran kecapi." "Ya, baik ketua." Lalu Tang Xinrui bertanya, "Ketua, kamu menyisakan 4 tetua sekaligus loh. Apakah akan terjadi masalah besar ke depannya?" Ya, dia sudah memulai untuk mempersiapkan jalan keluarnya. Sekarang dia bersembunyi. Tidak tahu berada di sekte kekaisaran mana dia berada. Jadi kita harus pergi segala tempat untuk mencarinya, jawab Lin Yue. Ternyata buronan galaksi itu mencoba untuk pergi. Dan ia sekarang lagi bersembunyi entah di kekaisaran mana. Lalu diperlihatkan di CT kekaisaran kecapi, bagian utama planet kekaisaran. Formasi sudah menyelimutinya. Pangeran keenam bertanya dan berteriak, ada pilar cahaya muncul di kota pangeran kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Apa yang ingin dilakukan kakak keempat? Pangeran pertama menjawab, "Aku coba pergi lihat ya sebentar." Lalu Lin Yue berpikir, formasi ini diperlihatkan sekte Didiao yang mengambang oleh pilar kabinet jati. Namun ada pangeran yang datang, yaitu pangeran kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pangeran kedua lah yang memimpin mereka. Dan sekarang auranya sudah semakin kuat, matanya menghitam semua pangeran kedua. Lin Yue melihatnya dan berpikir, "Tak kusangka kamu duluan yang akan muncul di sekte kekaisaran kecapi ya."
Rupanya Lin Yue sudah tahu dia siapa. Lalu pangeran pertama pun terjun ke bawah. "Hei adik kedua, apa yang ingin kamu lakukan?" Pangeran kedua langsung menyerang pangeran pertama secara brutal. Untung saja pangeran pertama bisa menghindari serangannya. Pangeran pertama berkata, "Formasi yang kuat sekali. Kenapa bisa?" Terlihat pangeran kedua di sana. Bai Chen, Zinian, Lin Yue, akhirnya kalian kembali. Aku sudah sangat lama menunggu kalian di sini. Pangeran keenam berkata, "Ada aura ayah di dalam formasi ini." Pangeran pertama juga tahu, mereka pasti sudah mencelakai ayah. Lalu pangeran kedua berkata, "Ya, tebakan kalian benar. Cobalah lihat ke atas. Di atas formasi itu ada seorang yang terdiam. Ternyata ketua kaisar kecapi di sana terdiam dan terluka. Sudah terikat oleh sesuatu hal yang berwarna merah." "Ayah," kata pangeran keenam juga pangeran pertama. Lalu diperlihatkan pangeran kedua menunjuk ke bawahnya. "Pak tua ini memang pantas menerima perlakuan seperti ini. Tapi kalian sebaiknya melihat kotak kalian masing-masing dulu deh." Kagetlah pangeran keenam dan juga pangeran pertama. "Apa? Bagaimana terjadi?" Di kota mereka masing-masing banyak sekali orang yang terdiam di sana. Bahkan Yan Kai pun juga terkena efek itu. Lalu pangeran keempat berteriak, "Tak kusangka kakak pertama yang paling kuat juga tidak bisa masuk ke bagian dalam sekte kaisaran ya. Padahal aku masih ingin bertarung dengan kakak pertama loh. Hei para pangeran, sudah bosan hidup? Kalau begitu aku akan langsung mengabulkan permintaanmu." Diperlihatkan pangeran kedua yang matanya menghitam. "Lin Yue, apa yang ingin kamu lakukan?" Lin Yue berkata pada pangeran pertama dan juga pangeran keempat, "Ikuti aku kalian semua." "Ya, pergi begitu saja kah?" Pangeran pertama menjawab, "Dengarkan perintah Lin Yue saja, mari kita ikuti." Lin Yue pun membuka sebuah cahaya di atas langit. Lin Yue berkata, "Ayo kita habisi mereka sekarang." "Ya, siap." Pangeran keenam terkejut. "Tak kusangka ada formasi teleportasi di sini ya." Lin Yue dan juga pangeran pertama, pangeran keenam masuk ke teleportasi itu. Terlihat pangeran keempat dan pangeran berlima tertawa. Cek 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 cek, berlaga seperti master hebat, tapi malah lari. Iya, larinya lebih cepat dari siapapun. Tuhan kepercayaan kaisar ternyata hanya memiliki kemampuan lari seperti ini saja ya. Namun tanpa ia sadari, Lin Yue pun berada di belakangnya. "Kalian sedang mengataiku ya," kata Lin Yue. Lalu mereka semua pun terkejut. Kenapa dia bisa masuk ke sini? Sepertinya ada formasi teleportasi ya. Pangeran kedua tersenyum. "Tak kusangka kamu bisa masuk, cukup menarik ya." Lin Yue pun mengeluarkan yaksanya. "Sepertinya pangeran kedua adalah pengendali formasi ini. Serahkan saja dia padaku. 3 pangeran lainnya aku serahkan pada kalian ya." Pangeran pertama berkata kepada pangeran keenam, "Hei Zinian, kamu pergi menyelamatkan yang lainnya, orang-orang lain. Serahkan saja mereka bertiga padaku." "Ya baiklah kakak." Pangeran pertama langsung bergegas melawan 3 pangeran yang lainnya. "Kalian sudah mencelakai ayah. Aku tidak akan mengampuni kalian." Terlihat Lin Yue melawan pangeran kedua, yaksa level 2, Naiksa. Lin Yue yang terdesak melawan pangeran kedua. Terlihat pangeran kedua juga terdesak melawan Lin Yue, sama-sama terdesak. Lin Yue berkata, "Tak kusangka aku akan bertarung denganmu secepat ini." Pangeran kedua berpikir, "Oh, tak kusangka dia mengenaliku ya." Sepertinya Lin Yue mengetahui identitas dari pangeran kedua ini. Lin Yue berkata, "Kamu mengatasnamakan aku untuk membunuh prajurit penjara. Apakah ingin menguji kesabaran master penjara?" Lalu pangeran kedua berkata, "Meski aku tidak tahu dari mana kamu mengetahui hal ini, tapi kamu cukup pintar ya. Ikutlah denganku untuk membunuh master penjara. Lalu kita akan menjadi orang yang paling hebat di galaksi ini." Kamu mirip ya dengan Lin Ziyu. Meski kultivasimu lebih rendah darinya, tapi kamu lebih pintar darinya. Kamu memiliki masa depan yang lebih cemerlang. Lin Yue menjawab, "Oh, Lin Ziyu ya. Kalau aku tidak salah menebak, dia pasti menolakmu juga kan ajakanmu ini. Ya, kamu sangat hebat. Sekarang aku merasa kamu lebih cocok darinya." Lin Yue menjawab, "Sayangnya aku memiliki jalanku sendiri. Aku menolak pengaturan darimu." Marahlah pangeran kedua yang dimasuki oleh buronan galaksi. Beraninya kamu menolakku ya.
Dan dia membuat tanda di wajahnya dan berteriak, "Kalau begitu, mati sana." Lalu kita diperlihatkan pangeran ketiga, keempat, dan juga kelima di sana. Pangeran keempat berteriak, "Hei adik ketiga, adik kelima, ayo kita serang sama-sama." Ya baiklah. Namun karena lawannya pangeran pertama, dia pun kalah semua dengan mudahnya oleh pangeran pertama. Terlihat pangeran keenam yang ingin menolong orang-orang, tetapi diikuti oleh dua orang. Dua orang itu berteriak, "Hei, tahan dia, jangan sampai dia menolong yang lainnya. Kita pasti akan mendapatkan hadiah kalau bisa menangkapnya." Pangeran keenam mengeluarkan jurusnya, yaitu jurus angin. "Hei kalian, cari mati ya." Lalu kita diperlihatkan ke Lin Yue lagi, yang tadinya pangeran kedua berteriak, "Kalau begitu, mati sana." Terlihat Lin Yue pun ingin dihujani oleh jarum-jarum dari pangeran kedua. Pangeran pertama pun berpikir, benda apa itu? Kenapa adik kedua bisa berubah menjadi sehebat ini? Terlihat para pangeran yang lain yang dilawan oleh pangeran pertama telah turun di sana. Pangeran pertama juga berpikir lagi, Lin Yue akan berada dalam bahaya. Aku akan segera ke sana. Segeralah pangeran pertama ke sana membantu Lin Yue, dan ia bertanya, "Orang ini pasti bukan adik kedua, benar kan? Siapa dia?" Lin Yue menjawab, "Apakah kamu masih ingat buronan yang pernah aku katakan itu? Dialah yang ada dalam tubuh adikmu. Tapi dia memiliki satu julukan yang lebih menggemparkan, yaitu urutan 1 peringkat hitam." Ternyata buronan galaksi itu adalah peringkat satunya di peringkat hitam. Pangeran pertama kaget yang mendengar hal itu. Apa? Urutan 1 peringkat hitam? Bahkan duta peringkat hitam hanya pernah mendengar nama dan tidak pernah melihat orangnya. Apakah dia mengendalikan adik kedua sekarang? Lin Yue menjawab, "Ya betul, tapi hanya raga bayangan yang mengendalikan pangeran kedua, bukan raga aslinya yang datang." Benar-benar mengecewakan. Pangeran kedua yang telah dirasuki oleh buronan galaksi berkata, "Jangan berlagak, ada begitu banyak duri darah. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengatasinya." Lalu Lin Yue menjawab, "Hanya sebuah formasi pembunuhan darah juga ingin membunuhku? Janganlah mimpi. Sudah seharusnya aku menggunakan kecapi kaisar kuno ini." Lin Yue pun mengepalkan tangannya di sana. Seketika dari langit turunlah alam bunga suci langit. Lin Yue berhasil memanggilnya. Alam bunga suci langit pun turun sampai ke daratan, dan terlihat formasi dari pangeran kedua di sana menghilang secara permanen. Ketua kaisar kecapi jatuh dari langit gara-gara formasi itu telah hilang. Lalu Yan Kei dan orang-orang di sana telah terbebas dari formasi itu. "Formasi sudah tiada. Akhirnya aku bisa bergerak. Ya bagus, aku bebas sekarang." Terlihat pangeran ke-6 menolong ayahnya, ketua kaisar. "Ayah, kamu baik-baik saja, ayah?" Pangeran kedua berkata, "Tak kusangka kamu bisa membangkitkan alam bunga suci langit. Tapi semua ini tidak ada gunanya." Dia pun berteriak, "Hiat!" dan merobek baju dari pangeran kedua, memunculkan tangan di punggungnya lagi, dan diperlihatkanlah buronan kaisar itu. Walaupun hanya raga bayangannya saja yang datang, dia berkata, "Cek cek 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 cek, tidak ada orang yang bisa menghadangku." Semua orang yang telah terbebas dari formasi dan melihatnya kaget. Gawat, dia sudah memiliki kekuatan yang sama dengan ketua sekte. Ya, tahap Emperor King level 3 puncak. Tapi tidak ada orang yang bisa menghentikannya sepertinya. Kita pasti akan mati di sini. Qin Hunyuan datang kepada mereka semua dan memegang kendali tongkat pilar keabadian sejati. "Hei semua rakyat kota pangeran pertama, kami adalah orang dari Tuan Kepercayaan Kaisar. Jangan melawan kami, cepat bersembunyi di dalam tongkat ini ya." Semua orang dari kota pangeran pertama masuk ke tongkat pilar keabadian sejati di sana dengan aman. Lalu terlihat buronan galaksi ingin melawan pangeran pertama. "Tanggal kematianmu sudah tiba." Pangeran pertama langsung mengeluarkan kecapinya di sana dengan memainkan musik kecapi suci dewa. Pangeran pertama berkata pada pangeran ke-6, "Zinian, berikan kekuatanmu padaku ya." "Ya baiklah kakak." Terlihat diselimutilah buronan galaksi itu dengan permainan kecapinya pangeran pertama, tetapi dengan mudahnya menggagalkan serangan dari pangeran pertama. Bahkan pangeran pertama pun sampai bucat-bucat di sana. Jadi segini dulu guys untuk videonya. Mohon maaf, sepertinya tidak nyampe 1 jam durasinya.
Dan untuk kedepannya sepertinya Mimin akan buatkan durasinya tidak sampai 1 jam juga guys ya. Jadi durasinya akan balik ke seperti biasanya, yaitu durasinya pendek. Karena kenapa? Banyak banget orang yang nonton itu setiap hari guys. Dan kalau misalkan durasi 1 jam itu nanti Mimin uploadnya 3 hari sekali, dan orang-orang pada kelamaan menunggu. Kira-kira begitulah yang ada di komentar. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau nonton 1 jam itu tenang saja guys, Mimin akan upload setiap hari juga kok. Jadi santai saja, jadi sama saja kok. Lagi pula ternyata kalau Mimin uploadnya 1 jam, banyak yang tidak nonton sampai selesai juga guys. Jadi kalau di YouTuber itu ada namanya YouTube Studio, nanti bisa ngecek video kita masing-masing. Dan untuk durasi yang 1 jam ternyata menurun, dan orang-orang pada nontonnya tidak sampai habis. Engagementnya juga kurang guys. Jadi Mimin akan balik ke durasi semula, yang dimana upload setiap hari. Jadi mohon maaf bagi kalian yang nunggu 1 jam ya. Jadi kita balik lagi ke durasi normalnya, supaya semua orang juga bisa enak nontonnya dan tidak bosan guys. Kalau 1 jam ada yang bilang katanya bosan kelamaan, ada juga yang bilang mau nonton setiap hari. Cuman kan kalau durasi 1 jam tidak bisa setiap hari uploadnya ya guys ya. Dan sekarang bulan puasa mungkin orang-orang lagi pada di rumah ya. Jadi ngabuburit harus setiap hari memang uploadnya guys. Tapi durasinya tidak panjang seperti 1 jam ya guys ya, mohon maaf. Jadi di YouTube itu lebih baik durasinya singkat, tidak 1 jam atau setengah jam, tapi setiap hari upload, bahkan 1 hari 2 kali seperti itu guys. Jadi mohon maaf ya nunggu 1 jam ya. Jadi kedepannya kita akan upload setiap hari guys, tenang saja. Dan sampai sini dulu, kita lanjut di next part. Dadah semuanya, ketemu di next part besok, bye bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye bye semuanya.